Emmanuel bagi kita. Saudara, kebanyakan kita saya kira tidak asing lagi dengan cerita ini. Jadi saya tidak perlu lagi mengulangi bagian ini, tetapi memang menjadi sesuatu yang sangat penting membaca cerita Yunus. Nampaknya kita harus membaca secara lengkap dari pasal 1 sampai dengan pasal 4. Tetapi saya kira karena bacaan kita hari ini adalah pada pasal 1, memang ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di sini. Pasal 1 dalam bacaan kita ini ada beberapa hal yang bisa kita ringkas. Yang pertama adalah bahwa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Saudara tadi sudah baca, sudah lihat gitu ya. Dia lari ke Tarsis dengan menggunakan kapal, kemudian ada ombak besar di laut, dan kemudian ada cerita mengenai undian siapa yang harus dibuang ke laut. Dan Yunus dibuang ke laut dan dimakan ikan besar. Dan tadi dikatakan tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saya kira satu cerita yang kita sudah hafal, dari sekolah minggu sampai dengan kita besar segini pun kita hafal sekali cerita ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, meskipun narasi cerita Yunus ini merupakan satu kesatuan dari keseluruhan pasal, tetapi pasal 1 ini juga dapat menjadi refleksi bagi kita. Kalau saudara perhatikan narasi bagian dari pasal 1 ini, apa yang saudara pikirkan? Kalau saudara melihat cerita ini tadi, apa yang saudara pikirkan atau saya renungkan dalam cerita yang kelihatannya sangat sederhana, cerita seperti cerita anak-anak yang kita dengar selalu, tapi apa yang kita pikirkan tentang hal ini? Khususnya antara percakapan Yunus dan nahkoda kapal ataupun dengan anak buah kapal. Saudara kalau baca di dalam Alkitab mungkin lebih clear, tetapi tadi sudah diceritakan bahwa ada diskusi antara nahkoda kapal dan Yunus. Yunus dibangunkan, ayo siapa yang, jangan-jangan ada yang bersalah nih di dalam kapal ini. Ditanya begitu kan. Ini percakapan tentang bagaimana siapa yang bersalah. Nahkoda kapal atau anak buah kapal kata, jangan-jangan ini ada yang salah ini, ada yang naik tapi bawa dosa, bawa sial. Nah saudara, ini percakapan, saya membaca ini dalam kacamata frame orang timur, saya menjadi sangat tertarik karena percakapan ini sangat khas orang timur, sangat khas dalam konteks kebudayaan di mana nilai-nilai yang berkembang di dalamnya di sekitar masyarakat timur. Saya cuma mau mengatakan begini, di dalam budaya timur itu ada satu tradisi, saya nggak tahu di bahasa Inggrisnya apa ini, ada dibuat nggak? Nggak ada ya, buang sial itu apa bahasa Inggrisnya itu? Apa ya? Bu Adri pernah ada istilah ini ada istilah antropologi sebenarnya, buang sial itu dalam tradisi-tradisi di sekitar kita, khususnya di Indonesia Timur, di Indonesia pada umumnya itu ada satu tradisi seperti tradisi buang sial. Pernah nggak saudara tahu hal-hal itu? Tahu ya? Saya nggak suka nih dengan rambut yang ini, potong aja deh. Tahun baru potong rambut lagi deh. Atau ada baju yang nggak cocok dibuang. Kemarin ada cerita tuh, Bu Joyce pernah cerita apa itu dibawa ke laut, kemudian apa ya? Anak yang sakit-sakit sehingga di Sulawesi Utara ada yang disebut dengan nama buang. Ya, buang itu karena mungkin anaknya sakit-sakit, kemudian buang sial ini dibawa ke laut, kemudian akhirnya ganti nama dan sebagainya. Kalau di Bali itu banyak banget itu. Kalau di Bali itu banyak banget tradisi-tradisi. Tapi di sebagian daerah-daerah di Indonesia, khususnya kita di Indonesia, saya kira cukup banyak hal-hal yang ada banyak tradisi buang sial kalau kita lihat di sekitar kita. Dan saudara-saudara, kalau di daerah-daerah Indonesia namanya bisa bermacam-macam. Tadi ada buang, ada apa lagi lah. Saya kira banyak sekali. Dan biasanya dalam upacara buang sial ini selalu ada yang dikorbankan, kan begitu ya. Biasanya kalau di daerah-daerah tertentu yang saya tahu itu ada satu yang dikorbankan. Apakah itu binatang, apakah itu benda-benda, apakah itu dalam bentuk apa saja yang bisa dilakukan sebagai korban. Nah, ini menarik bahwa ada korban ketika orang mau melakukan buang sial.
Saya membaca dengan teliti kembali cerita Yunus ini. Tampaknya percakapan Yunus, nahkoda dan anak buah kapal ini merupakan percakapan yang kelihatannya mendekati hal-hal yang seperti itu. Siapa yang bersalah yang ada di kapal ini? Ada yang membawa sial sehingga kita diterpa angin ribut. Dan apa yang terjadi? Saudara, singkatnya Yunus dianggap sebagai pembawa sial sehingga dia harus dibuang ke laut. Bahkan Yunus pada waktu itu mengatakan, akulah yang harus dibuang ke laut. Mereka berusaha supaya Yunus tidak dibuang ke laut, tetapi angin tambah kencang dan kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa dia harus dibuang ke laut. Dan ternyata ketika dia dibuang ke laut, akhirnya ombak pun menjadi tenang. Tapi saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara mengatakan begini, oh Pak Pendeta, kalau begitu ada benarnya juga itu tradisi buang sial itu ya. Nanti saya kalau merasa diri sial nih, yang kita lakukan tradisi buang sial. Saudara, hati-hati sekali untuk membaca teks ini, karena rupanya ada perbedaannya. Ada perbedaan yang mendasar untuk mengatakan bahwa cerita ini bukan dasar dari apa yang kita sebut dengan tradisi buang sial itu. Tentu saya tidak merekomendasikan sebuah teologi buang sial dalam khotbah ini, karena memang bukan itu yang menjadi inti cerita Yunus. Ada perbedaannya. Saudara tahu di mana kira-kira perbedaannya? Saudara, perbedaannya adalah pada sisi korban. Kalau dalam tradisi buang sial, biasanya yang menjadi korban itu biasanya akan mati atau dibuang atau hilang begitu saja. Saya paling dekat dengan tradisi-tradisi seperti ini di Bali. Jadi saya tahu betul bagaimana sapi, babi, apa semua itu dipotong, dibuang ke laut. Bahkan sapi yang masih hidup-hidup itu dibuang ke laut. Dan kemudian setelah orang tinggal, sapinya megap-megap ini, akhirnya banyak yang datang ambil lagi itu sapi. Tapi intinya bahwa perbedaannya sangat jelas. Perbedaannya adalah pada sisi korban. Kalau korban buang sial itu adalah korban itu biasanya harus selalu mati, harus selalu ditiadakan, hilang, pergi jauh, tidak ada lagi menjadi bagian dari kita. Tetapi ini bukan tradisi buang sial. Mengapa? Karena sang korban Yunus, apakah dia mati? Saudara, tidak. Dia tidak mati. Yunus tidak mati. Karena tadi dikatakan pada waktu dia ada di dalam laut, kemudian datanglah seekor ikan besar dan kemudian memakannya, dan kemudian dalam 3 hari 3 malam dia ada di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, korbannya tidak mati, tetapi korbannya hidup. Dan kemudian kita tahu Yunus memberitakan Injil ke kota Niniwe. Saya waktu merenungkan ini, bagian cerita ini, saya pikir-pikir dan saya renungkan, saya coba buka-buka. Bukankah ini cerita menggambarkan tentang Kristus itu sendiri? Saya merenungkan kembali tentang arti keselamatan di dalam Kristus. Kita manusia berdosa, sebagai manusia berdosa kita bertindak seperti orang yang mengalami begitu banyak angin ribut dalam hidup kita. Angin ribut itu bisa berupa kemarahan, kebencian, perseteruan, perselisihan, perkelahian, iri hati, dengki dan sebagainya. Itu seperti sebuah angin ribut yang kita hadapi. Dan dalam suasana angin ribut itu kita selalu mencari kambing hitam. Ini persoalannya. Kita selalu mencari siapa yang harus kita korbankan. Kita menghadapi begitu banyak angin ribut, tetapi kita selalu mencari orang untuk dikorbankan, untuk menjadi penenang dalam suasana ini. Kita tidak pernah mau menjadi orang yang disalahkan dalam situasi seperti ini, dan tidak pernah mau menjadi korban. Itu sangat manusiawi. Dan yang menarik adalah biasanya tidak ada yang mau menjadi korban untuk setiap angin ribut yang menimpa hidup kita. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang mau berkorban untuk itu.
Itu sangat manusiawi saya katakan tadi. Atau tidak ada yang mau mati untuk menenangkan air ribut kehidupan kita. Semua kita merasa bukan kita yang bersalah. Padahal kita semua adalah orang yang bersalah dan berdosa. Dan saudara, sampai kemudian datanglah seorang pribadi, sesosok pribadi, yaitu Kristus, yang mau menanggung angin ribut kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Dia berkorban untuk itu. Dan dia mati. Tapi kemudian dia tidak mati untuk selamanya, tetapi dia hidup untuk selamanya. 3 hari di dalam alam maut dan kemudian bangkit kembali. Saya melihat cerita ini justru mengacu kepada Kristus. Ketika Yunus masuk ke dalam air, di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, ini seperti cerita dongeng. Tapi rupanya ini merupakan sebuah cerita penggambaran tentang bagaimana keselamatan di dalam Kristus itu terjadi bagi hidup kita. Dan ini menarik ketika kita melihat ini dalam hidup kita, bahwa keselamatan yang datang daripada Kristus. Apakah kemudian sang korban ini mati untuk selamanya? Saya kira tadi saya katakan bahwa Kristus tidak pernah mati untuk selamanya. Bahkan dia hidup dan hidup untuk selamanya. Saudara, mungkin itu sangat teologis bagi kita hari ini. Tapi apa yang praktis yang hari ini bisa kita pelajari dari Yunus pasal 1 ini? Hal yang menggelitik hati saya adalah pada hal penolakan dan pengorbanan. Saudara lihat cerita Yunus sejak awal, dia menolak. Dia menolak bagaimana Allah minta dia untuk menjadi agen pembaharu di kota Niniwe. Tapi dia menolak untuk itu. Yunus sejak awal menolak untuk menjadi agen pemberita kabar baik. Dan kemudian melalui peristiwa yang luar biasa dalam pasal 1 ini, ia kemudian mengambil sikap untuk mengikuti perintah Allah. Dan saudara ingat, cerita-cerita seperti ini ada di dalam Alkitab. Kita tahu Paulus juga begitu. Dia kemudian memberitakan kabar baik ketika dia pertama menolak perintah Allah. Dan saudara, pertanyaan yang paling sederhana bagi kita saat ini adalah bagaimana dengan kita? Bagi saya ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sering kita dihadapkan pada kondisi di mana kita harus menolak. Apakah itu menolak perintah Tuhan? Tetapi yang lebih praktis adalah mungkin kita menolak pendapat orang, kita menolak ide orang, kita menolak keberadaan orang lain karena tidak sama. Biasanya dari segi, kalau ini dalam konteks sosial, dari segi agama, status sosial, pekerjaan, ini banyak sekali dampaknya. Menolak kehadiran orang lain dalam hidup kita, menolak kelompok lain dan sebagainya. Banyak sekali penolakan dalam hidup kita. Dan yang menarik adalah tetapi kita sering berhenti hanya sampai pada titik penolakan itu. Kita tidak pernah belajar mengapa terjadi penolakan-penolakan itu dalam hidup kita. Ketika kita tidak pernah belajar mengapa itu semua terjadi, maka kita tidak akan pernah hidup dalam sebuah perubahan. Kalau kita hanya berhenti pada penolakan, maka kita tidak akan pernah hidup dalam sebuah perubahan. Dan pada sisi itu kita tidak akan pernah mampu untuk berkorban bagi Tuhan dan sesama. Yunus sadar dia menolak perintah Tuhan, tetapi kemudian dia belajar dan menyadari bahwa kemudian ia mengambil keputusan untuk berkorban. Buang saja aku ke laut, nanti pasti ombak tenang. Saudara, ini bukan sikap buang sial, tetapi ini satu sikap yang menyadari agar dengan aku mengorbankan diri, orang lain pun akan menjadi lebih baik. Komunitas akan menjadi lebih baik. Masyarakat akan menjadi lebih baik. Gereja akan menjadi lebih baik. Perkumpulan akan menjadi lebih baik. Karena kita tidak berhenti pada penolakan, tetapi seperti Yunus mengambil sikap rela berkorban untuk sesama.
Saudara, tidakkah ini yang disebut dalam semboyan masyarakat Sulawesi Utara? Sito Timo Tumoto. Manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia yang lain atau menolong yang lain. Di sana ada aspek pengorbanan yang dalam masyarakat Sulawesi Utara itu diekspresikan dalam sebuah tradisi kearifan lokal, yaitu Mapalus. Saya kira semua sudah, masyarakat Sulawesi Utara saya kira sudah sangat familiar dengan istilah Mapalus. Tahukah saudara, saya nggak tahu, kalau saya salah nanti tolong saya dikoreksi setelah khotbah ini. Tahukah saudara bahwa ketika seorang kumtua, dalam arti yang mau menjadi seorang ketua dari Mapalus ini, dalam sejarah pra-agama-agama yang datang di Sulawesi Utara, saudara tahu, saudara yang mau menjadi ketua dari dari kelompok Mapalus ini, dia harus dicambuk. Dia harus dicambuk untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul rela berkorban untuk itu. Saudara pernah dengar ini? Belum. Kalau belum nanti referensinya saya akan kasih. Seorang kumtua yang untuk menjadi ketua dari Mapalus ini, karena ini kelompok, semacam kelompok gotong royong, macam-macam ada kelompok air, kelompok macam. Tapi sebelum datangnya agama-agama ketika orang mau menjadi seorang tua itu harus dicambuk dan disiksa untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul mau berkorban untuk kelompok ini. Kalau saudara ditanya pada kita hari ini, siapa yang mau melakukan itu sekarang? Pak Tony pasti udah gak mau. Saya apalagi, dicambuk ya. Tapi saudara lihat sejarah ini, betapa sikap rela berkorban itu menjadi bagian yang tidak pernah lekang dari tradisi-tradisi yang ada. Kita kehilangan banyak hal tentang pengorbanan. Kita hanya berhenti sampai pada penolakan. Kita menolak begitu banyak hal dalam hidup kita. Kita menolak sahabat kita menolak kelompok kita menolak orang-orang lain dan sebagainya. Kita tidak pernah maju kepada pengorbanan. Pesan ini saya kira menjadi penting akhir-akhir ini dalam hidup kita sekarang, di dunia kita sekarang. Memang saudara mungkin bilang konyol sekali Pak, di dunia modern ini kita mau berkorban. Tapi saya kira kita perlu belajar untuk itu, supaya kita maju menjadi lebih baik lagi dalam hidup kita. Ada hal-hal di mana kita perlu berkorban supaya setiap relasi-relasi kita menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih baik lagi di masa depan. Kita tidak hanya berhenti pada sikap penolakan, tetapi juga kita maju kepada sikap pengorbanan. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, cerita Yunus ini bukan cerita buang sial. Tapi cerita Yunus ini adalah cerita bagaimana pengorbanan itu menjadi sangat penting dalam hidup seorang, dalam kelompok, dalam gereja, dan dalam masyarakat kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus dicambuk untuk itu. Tapi paling tidak kesadaran untuk rela berkorban ini tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dan selalu dalam tanggung jawab iman dan pelayanan kita bersama-sama, baik dalam rumah tangga, gereja maupun kelompok-kelompok kita, untuk tetap memiliki sikap yang rela berkorban untuk maju menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Saya mengundang Bapak Kumtua Tony Kansir untuk menyampaikan satu makna. Bagian itu ada di dalam liturgi kita, makna kekristenan di Sulawesi Utara. Tapi hari ini dalam kapasitas sebagai Kumtua Matuari mungkin boleh mengajarkan kepada kita dari Sulawesi, orang-orang yang bukan dari Sulawesi Utara, apa itu Matuari dalam makna dan pengertiannya. Silakan Pak Tony. Yesus memberkati.